Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Afandi dengan nomor BP 2423022. Saya dari jurusan Teknologi Rekayasa Bioproses Energi Terbarukan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang robot otonom. Baik, di sini materi yang akan saya jelaskan yaitu robot otonom. Baik, di sini ada table of content. Pertama itu ada pendahuluan, yang kedua ada karakteristik dan cara kerja, yang ketiga ada komponen utama, keempat ada teknologi pendukung, kelima ada implementasi, dan keenam ada keuntungan dan tantangan. Baik, di materi pendahuluan ada definisi robot otonom. Robot otonom adalah perangkat mekanik yang mampu melakukan tugas secara mandiri tanpa mencampur tangan manusia langsung. Kemampuan ini memungkinkan kita melalui kontak kombinasi sensor yang akurat, aktuator, dan algoritma pemrosesan data. Apa sih pentingnya robot otonom itu? Baik, kita akan membahasnya. Yang pertama itu ada efisiensi, yaitu robot otonom dapat bekerja lebih cepat dan konsisten dibandingkan manusia. Yang kedua itu ada keselamatan, yaitu robot dapat menggantikan manusia dalam lingkungan atau lingkup berbahaya. Dan yang ketiga itu ada aplikasi luas, yaitu mulai dari manufaktur hingga eksplorasi luar angkasa. Teknologi ini sangat relevan. Selanjutnya ada karakteristik. Karakteristik robot otonom yaitu pertama, kemampuan persepsi. Robot menggunakan sensor untuk mendeteksi lingkungan seperti suhu, tekanan, cahaya, bahan kimia. Yang kedua itu ada pemrosesan data. Data dari sensor diolah menggunakan algoritma untuk memahami situasi dan membuat keputusan. Yang ketiga itu ada eksekusi tugas. Aktuator menggerakkan robot untuk menyelesaikan tugas seperti mengangkat barang atau merakit komponen. Dan yang terakhir itu keempat ada adaptasi pembelajaran. Teknologi AI memungkinkan robot belajar dan pengalaman untuk meningkatkan efisiensi di masa depan. Dan yang ketiga itu ada komponen utama robot otonom. Komponen utama robot otonom itu ada sensor, yaitu perangkat seperti kamera, lidar, dan sensor suhu digunakan untuk mendeteksi lingkungan sekitar. Yang kedua itu ada unit pemrosesan, yaitu prosesor berkecepatan tinggi memproses data dan menjalankan algoritma kecerdasan buatan. Yang ketiga itu ada aktuator, yaitu alat mekanis yang memungkinkan robot bekerja atau manipulasi objek. Dan yang terakhir itu ada komunikasi, yaitu koneksi IoT memungkinkan robot terhubung dengan sistem lain atau cloud untuk berbagi data. Yang keempat itu ada teknologi pendukung, yaitu kecerdasan buatan, navigasi SLAM, sistem robotika kolaboratif, dan IoT and Big Data. Kecerdasan buatan itu ada deep learning, membantu robot memahami pola dan membuat keputusan kompleks. Yang kedua itu ada vision, memungkinkan robot mengenali objek dan lokasi. Di navigasi SLAM itu teknologi ini membantu robot memetakan lingkungan secara real time dan menentukan posisi dengan akurasi tinggi. Dan yang ketiga itu sistem robotika kolaboratif. Itu robot dapat bekerja berdampingan dengan manusia tanpa risiko keselamatan. Yang keempat dan yang terakhir itu ada IoT dan Big Data. Robot terhubung dengan data eksternal dan meningkatkan efisiensi operasional. 5 ada implementasi robot otonom. Aplikasi umum robot otonom yang pertama itu manufaktur. Robot otonom digunakan untuk pengelasan, pengecatan, dan perakitan di pabrik. Yang kedua itu ada transportasi. Mobil otonom mampu mengemudi sendiri dengan bantuan sensor dan AI. Yang ketiga itu ada medis, yaitu robot membantu dalam operasi bedah dengan presisi tinggi. Yang keempat itu ada agrikultur, penyemprot pestisida dan pemanen otomatis meningkatkan efisiensi pertanian. Yang keempat itu ada logistik. Robot mengelola inventaris di gedung dan mengantar barang. Implementasi robot otonom di bidang kimia, yaitu pertama dari sektor laboratorium kimia, yaitu robot otonom dapat mengambil sampel dan melakukan eksperimen otomatis untuk mengurangi waktu penelitian. Selanjutnya, spektroskopi otomatis memastikan akurasi analisis bahan. Yang kedua itu dari sektor industri kimia. Pertama, proses pencampuran bahan kimia dilakukan dengan presisi tinggi untuk menghasilkan produk berkualitas. Selanjutnya, limbah berbahaya dapat diproses dengan robot untuk menjaga keamanan. Yang ketiga itu dari sektor keamanan, yaitu deteksi kebocoran gas berbahaya di pabrik, serta limbah berbahaya dapat diproses dengan robot untuk menjaga keamanan.
Dan yang terakhir ada penelitian dan pengembangan, yaitu otomasi dalam sintetis senyawa baru memungkinkan eksperimen lebih cepat. Selanjutnya dari variabel eksperimen dikontrol oleh robot untuk konsistensi hasil. Yang terakhir ada keuntungan dan tantangan. Keuntungan robot otonom di sektor kimia yaitu pertama efisiensi tinggi, robot mempercepat produksi bahan kimia dan eksperimen. Yang kedua itu ada keamanan, yaitu mengurangi paparan manusia terhadap bahan kimia berbahaya. Yang ketiga ada konsistensi, yaitu hasil dari lebih seragam karena presisi robotik. Dan terakhir atau keempat itu ada inovasi, membantu menemukan senyawa baru yang sulit dijangkau metode konvensional. Dan ada pula tantangan robot otonom di sektor kimia, yaitu pertama teknologi. Dibutuhkan sensor yang lebih sensitif untuk mendeteksi bahan kimia kompleks. Yang kedua itu ada keamanan data, risiko pencurian atau sabotase data proses kimia. Yang ketiga ada etika dan regulasi, yaitu pemanfaatan robot di lingkungan yang berisiko tinggi membutuhkan aturan yang ketat. Yang terakhir ada biaya, penelitian, pengembangan dan pengadaan perangkat keras masih mahal. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Maaf atas segala kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.